Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah perlindungan tanaman. Saudara-saudara, termasuk di dalam grup Sobat Plant Protection. Mari kita berdiskusi mengkaji tentang arti penting perlindungan tanaman dalam sistem budidaya pertanian yang dilakukan oleh manusia. Baik, saudara sekalian, berbicara tentang perlindungan tanaman tidak terlepas dari sejarah manusia mengenal bercocok tanam. Nah, dalam sejarahnya, awal mula manusia itu hidup secara berpindah-pindah yang disebut dengan nomaden. Nah, pada proses nomaden ini, manusia hidup dengan cara berburu dan mengambil hasil hutan yang ada, hasil tanaman yang dihasilkan oleh hutan yang ada di sekitarnya. Ya. Ini ketika masa-masa nomaden. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya mengenal cara bercocok tanam. Nah, ketika manusia mengenal cara bercocok tanam ini, dia sudah tidak lagi berpindah-pindah, menetap di satu tempat, kemudian berusaha bercocok tanam dan memelihara ternak, gitu ya. Nah, ini apabila kegiatan bercocok tanam itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja, maka budaya tersebut disebut dengan budaya pertanian subsistem, yaitu usaha tani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, sejalan dengan kegiatan budidaya bercocok tanam tadi, ternyata ada hasil yang berlebih. Ya. Dari usaha cocok tanamnya bisa dihasilkan hasil-hasil pertanian yang tidak hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya, tapi justru melimpah, gitu ya. Nah, kelebihan hasilnya kemudian dijual, dijadikan nilai tambah ekonomi. Nah, kesadaran bahwa ada nilai tambah yang bisa dihasilkan dari usaha budidaya tanaman itu akhirnya pertanian subsistem beralih kepada pertanian industri. Nah, dari pertanian industri ini sudah ada nilai ekonomis yang diharapkan. Nah, lebih lanjut, nilai ekonomisnya dikembangkan menjadi usaha dalam skala besar. Misalnya usaha budidaya pisang tidak lagi di pekarangan, tetapi sudah dikebunkan, jadi perkebunan pisang. Kemudian kita kenal ada perkebunan kopi, ada perkebunan kakao, ada perkebunan tebu. Nah, usaha-usaha ini menjadi tidak sekedar industrialisasi pertanian, tapi
skalanya skala big company, perusahaan besar. Perusahaan besar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika usaha pertanian ini berlangsung, sudah barang tentu tidak berjalan begitu saja tanpa kendala. Di dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang menyebabkan bisa jadi suatu ketika usaha taninya merugi. Nah, unsur penyebab kerugiannya, kendala-kendalanya diantaranya adalah gangguan organisme pengganggu tanaman yang berupa hama, penyakit, dan gulma. Nah, ini secara garis besar, organisme pengganggu tanaman itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok hama, kelompok penyakit, dan gulma. Nah, kemudian dalam upaya itu dikenal berbagai macam usaha untuk melindungi tanaman, diantaranya adalah penggunaan pestisida. Nah, ini perkembangan penggunaan pestisida, jadi dikenal awalnya pestisida ini untuk menekan kumbang Colorado beetle, kumbang Colorado yang menyerang tanaman kentang pasca Perang Dunia Kedua. Nah, diketahuinya kehebatan pestisida di dalam perlindungan tanaman itu, maka akhirnya para petani sangat tergantung pada penggunaan pestisida. Ini penggunaan pestisida mulai dari yang sederhana, pakai semprotan seperti ini, kemudian pakai power sprayer, jadi didorong oleh mesin. Kemudian untuk skala besar digunakan pesawat terbang untuk menyemprot pestisida. Dan akhir-akhir ini ada perkembangan pesawat dengan drone. Nah, ini adalah perkembangan bagaimana penyemprotan dengan pestisida dalam rangka perlindungan tanaman. Nah, kemudian sekitar tahun 50-an, antara 50-60, ya, tahun 1950 sampai 1960 itu disadari bahwa penggunaan pestisida itu memiliki efek samping yang berbahaya bagi lingkungan, bahkan bagi kehidupan manusia, yang dikenal dengan biomagnification, ya, rantai penumpukan racun dalam makhluk hidup yang mengikuti tahapan rantai makanan. Nah, ini diketemukan di ilmuwan Amerika yang menemukan kasus burung-burung yang sayapnya cacat dan akhirnya mati. Setelah ditelusur ternyata burung tersebut keracunan pestisida dari dikloro-diphenyltrikloretan atau dikenal dengan DDT. Nah, kemudian dari situ perlindungan tanaman itu diatur sedemikian rupa supaya tujuannya tercapai, tetapi
tetap aman dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, usaha perlindungan tanaman itu harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomis, dapat menguntungkan, tindakannya itu berdampak menguntungkan atau setidak-tidaknya meminimalisir kerugian. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek ekologis, harus mempertahankan atau harus memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak merusak alam, tidak meracuni, tidak menimbulkan pencemaran. Ini aspek ekologisnya, dan kemudian juga mempertimbangkan aspek sosial. Aspek sosial ini mempertimbangkan adat istiadat setempat, akseptabilitas, jadi bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang lebih penting adalah mudah untuk diterapkan. Nah, demikian perkembangan aspek perlindungan tanaman dan peran strategisnya di dalam usaha pertanian. Selamat belajar, semoga sukses dan kalian menjadi sobat plant protection. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.